Assalamualaikum Bu Nuri. Waalaikumsalam, Bu Dias. Bu Dias, apa kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik Bu Nuri. Bu Nuri bagaimana kabarnya? Sepertinya saya agak kurang baik ini, Bu. Kenapa Bu Nuri? Kenapa Bu Nuri akhir-akhir ini sepertinya terlihat tidak seperti biasanya? Dia, Bu. Apa Bu Dias ada waktu sekarang? Oh, ada Bu. Kebetulan hari ini saya sedang pelajaran agama. Bagaimana Ibu? Ada yang perlu saya bantu? Mas, saya mau curhat. Bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini kepada Ibu. Oh, begitu, Bu. Baik, Bu Nuri. Apa yang mau Ibu ceritakan kepada saya? Ini, Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam Hmm. pembelajaran dari saya, Bu. Selain itu, ketika ada tugas, yang mengerjakan tugas hanya 50% dari jumlah murid yang ada di kelas saya. Hmm. Oh, begitu ya, Bu. Jadi, kalau menurut Ibu Nuri, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita pada hari ini, Bu? Saya mengharapkan ada solusi, Bu, atas Hmm. permasalahan yang saya hadapi tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar itu, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Kalau menurut Bu Nuri, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Saya ingat murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran yang sepertinya sedikit membosankan. Kemudian saya itu melakukan pembelajaran itu terlalu Mhm. monoton. Saya terlalu Hmm, dominan untuk berbicara, bercerita ya. dengan murid saya. Dan yang kedua, saya sedikit ruang dalam memberikan kesempatan buat murid untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Ibu. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira, Bu, apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Ya, murid-murid itu pasti menginginkan Mhm. pembelajaran yang asik, yang menyenangkan, Oh. yang tidak monoton dan tidak membosankan. Wah, iya Bu, betul sekali. Saya sependapat dengan Ibu Nuri. Lalu menurut Bu Nuri, eh, apa saja yang membuat murid-murid itu asyik dan tidak bosan Bu pada pembelajaran Ibu? Kalau menurut saya, Hmm? pembelajaran itu harus terpusat pada peserta didik. Misalnya, Hmm. melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Hmm. Murid itu diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Hmm. Kemudian adanya ice breaking atau Ya. kick, ya Hmm. supaya pembelajaran itu lebih menarik dan menyenangkan. Oh iya, begitu ya, Bu. Bagus sekali, Bu. Lalu, Bu, saya ingin bertanya mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apa penyebabnya sehingga kurang adanya antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas saya itu terlalu banyak, Bu, dan Hmm. berisi banyak pertanyaan tanpa Aha. saya memberikan sumber belajar yang Oh, begitu ya, Bu. Kemudian, Bu, kalau boleh saya tahu ya, Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? sementara ini saya memang hanya menggunakan buku teks yang ada di kelas saja, Ibu. Oke. Adakah sumber belajar selain buku teks, Bu? Ada tidak? Sumber belajar itu seperti video YouTube, Mhm. artikel di blog, atau tulisan Oh. di internet, atau bisa
juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren seperti TikTok atau Reel di IG. Oh, iya iya ya, Bu. Nah, betul sekali itu, Bu. Saya yakin sekali Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar. Pasti akan membuat murid-murid menjadi antusias dalam pembelajaran. Kemudian, Bu, jadi sekarang apa rencana Bu Nuri untuk menyelesaikan masalah ini? Karena saya itu yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang Mm-mm, mengasyikkan dengan mm-mm, menggunakan sumber belajar yang beragam mm-mm, seperti video YouTube dan TikTok. mm, Kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian mm-mm, untuk bentuk tugasnya juga saya akan menyesuaikan dengan minat dan bakat saya. mm, Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya, bisa menggunakan gambar, lagu, puisi, pantun, mm-mm. dan juga laporan secara digital. Oh iya Bu, begitu ya Bu. Bagus sekali Bu. Saya lihat, saya dengar rencana Ibu sangat bagus sekali. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Nuri. Ya, Bu. Kemudian Bu, ya baik Bu. Menurut Ibu ya, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini Bu? Saya itu mempunyai Heeh, komitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan heeh, banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga heeh, saya itu dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan heeh, eksplorasi materi, tanpa ada unsur unsur paksaan dan heeh, juga saya serahkan pemilihan sumber belajar itu pada heeh. murid saya. Oh, begitu ya, Bu. Bagus sekali, Bu, menurut saya. Saya sangat mendukung apa yang akan menjadi komitmen Ibu. Mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu ya. Amin Ibu Dias. Terima kasih Bu Dias atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Ibu. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sama-sama, Bu Nuri. Baik, Bu Dias. Waalaikumsalam, Bu Nuri. Langsung ke refleksi ya Bu. Iya, Berarti dengan refleksi coach kan dengan iya. ya. Eh, Langsung saja ya Bu Nuri, saya ingin bertanya, eh, apa yang Bu Nuri rasakan pada saat Bu Nuri saya lakukan kegiatan coaching? Saya itu menjadi lega, saya itu sudah dapat menemukan Mm-mm, solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya itu mempunyai bahagia, tapi setelah saya di coaching sama dia, saya itu sudah ada gambaran langkah yang saya akan tempuh pada siswa-siswa saya sehingga siswa-siswa saya itu menjadi berhasil dalam proses pembelajaran saya. oke, terima kasih Bu Nuri. Sudah berarti ya Bu? Bu Nuri? Ini sudah Sudah? siap. Iya, sebentar. Berarti sesinya Bu Nuri sudah kan? Seperti itu? Sudah. Iya kan?
Oke, berarti sekarang tinggal dilanjutkan ke saya gitu. Iya. Oke. Oke, Bu Nuri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Dia, selamat siang. Bagaimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam, Bu Nuri. Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu. Bagaimana dengan kabar Ibu? Saya sehat Bu, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya Bu. Iya, Bu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ini Bu Dia, saya perhatikan akhir-akhir ini, Ibu itu terlihat ada yang sedang dipikirkan. Ya, begitulah Bu Nuri. Itu dia, Bu. Kalau boleh, Bu, apakah Bu Nuri hari ini sedang ada waktu? Kebetulan sekali Bu, hari ini kelas saya jadwalnya PJOK. Jadi saya ada waktu kosong Hmm. Ibu. Kalau Bu Nuri ada waktu, saya mau bercerita, Bu, dengan Bu Nuri. Kebetulan kelas saya juga sedang pelajaran agama, Bu. Jadi apa nih yang mau diceritakan? Apa ada yang bisa saya bantu Ibu? Begini, Bu. Saya ingin bercerita, tetapi saya bingung, Bu, mau mulai dari mana ya? Bu, jangan sungkan-sungkan ceritakan apa yang Ibu rasakan sekarang saja. Baik, Bu. Terima kasih sebelumnya ya, Bu. Jadi begini, Bu. Saya sedang merasa bingung, Bu. Minggu depan, anak-anak sudah waktunya penilaian tengah semester. Tetapi ada satu siswa saya yang akhir-akhir ini jarang sekali masuk sekolah, Bu. Bagaimana Bu? Coba ceritakan lebih lanjut lagi. Iya, Bu. Jadi saya merasa sangat khawatir, Bu. Dia ketinggalan pelajaran karena selama 1 minggu dia paling hanya berangkat 1 kali, Bu. Jadi menurut Ibu, pembicaraan kita hari ini itu bertujuan untuk apa ya? Begini, Bu. Saya ingin menyampaikan kekhawatiran saya, Bu. Saya ingin curhat dengan Bu Nuri untuk mendapatkan solusi yang tepat untuk permasalahan saya ini, Bu. Bu, mudah-mudahan pertemuan ini dapat menemukan solusi terbaik dari Mhm. permasalahan yang Ibu hadapi. Oke. Iya, Bu. Terus terang ya, Bu. Saya kepikiran terus sama satu siswa saya yang jarang masuk sekolah ini, Bu. Kalau seperti itu, apa hambatan Ibu untuk membuat siswa tersebut masuk sekolah ya? Em, Begini, Bu. Siswa saya ini kalau di rumah itu ternyata disuruh menjaga adiknya yang masih balita, Bu, yang masih kecil sama ibunya. Jadi dia tidak bisa pergi ke sekolah. Begitu, Bu. Lalu bagaimana pendapat Ibu dengan hal tersebut? Kalau pendapat saya merasa sangat kasihan, Bu, dengan anak tersebut. Saya juga sudah pernah melakukan home visit kunjungan ke rumahnya, Bu. Tapi pada waktu itu saya lihat memang kondisinya dia sangat dibutuhkan di rumah, Bu, untuk merawat adiknya. Ibunya itu pergi bekerja, Bu, untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kemudian ayahnya baru saja meninggal, Bu, beberapa waktu yang lalu. Dan tidak ada saudara lainnya yang ada di rumah, Bu. Hanya ibunya dan anaknya, Bu. Ceritanya. Kalau seperti itu, bagaimana cara Ibu dalam mengatasi masalah tersebut? Mungkin ya, Bu, saya akan mencoba menemui orang tuanya lagi, Bu, untuk mencoba membicarakan tentang hal ini, Bu. Kalau bisa, murid saya itu tetap masuk, Bu, setiap harinya. Meskipun mungkin dengan dia membawa adiknya ke sekolah, Bu.
itu tidak jadi masalah untuk saya, Bu. Mungkin juga nanti saya akan mencoba mengobrol dengan ibu kepala sekolah, Bu, untuk mengizinkan anak tersebut untuk bisa membawa adiknya bersama di kelas, Bu. Sepertinya begitu, Bu. Apakah bisa Bu belajar dengan membawa adik tanpa mengganggu teman-teman yang lainnya? Kalau menurut saya pribadi ya, Bu, menurut saya bisa, Bu. Nanti malah justru teman-teman yang lainnya bisa bersama-sama, Bu, membantu menjaga adiknya. Oh ya, kalau begitu bagus Bu. Mhm, Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah mhm. membicarakan semua itu dengan orang tua dan kepala sekolah? Iya, Bu, saya akan berusaha segera menemui orang tua anak tersebut, Bu, untuk membicarakan hal tersebut. Kemudian juga saya akan mengobrol dengan kepala sekolah supaya memberikannya izin. Dan saya juga akan berusaha ini, Bu, memberikan materi-materi pembelajaran yang kemarin yang sudah tertinggal mungkin anak itu kemarin-kemarin karena tidak berangkat supaya bisa dipelajari di rumah, Bu, sehingga itu bisa mengatasi anak tersebut tidak ketinggalan pelajaran, Bu. Seperti itu, Bu, sepertinya. Menurut Ibu, siapa yang bisa Ibu libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan Ibu? Nah, kalau menurut saya, Bu, saya itu akan melibatkan teman-temannya di kelas, Bu. Kemudian saya juga akan bekerja sama dengan orang tuanya dan juga ibu kepala sekolah, Bu. Oh, bagus sekali itu Ibu. Memang harus Mm-mm. seperti itu. Sepertinya Bu Dian sudah menemukan solusi supaya anak tersebut Mm-mm. tidak ketinggalan pelajaran. Mm-mm. Ibu Iya, Bu. memang Terima kasih. sangat hebat sekali. Dia pasti bisa. Semangat ya. Mm-mm. Iya, Kira-kira, Bu. ya, kira-kira kapan kita bisa mengobrol lagi ya Bu Dias untuk mengetahui perkembangan masalah ini lagi ya Bu? Mungkin kira-kira setelah 1 minggu lagi ya, Bu, Oke Bu, atau 2 minggu lah. oh ya, berarti sekitar 1 atau 2 minggu lagi kita Mm-mm. akan membicarakan terkait dengan hal ini lagi ya Bu. Iya, Bu, siap, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah mau mendengarkan cerita saya. Sekarang saya menjadi mengetahui, Bu, apa yang harus saya lakukan untuk bisa menyelesaikan masalah ini, Bu. Ya Bu Dias, sama-sama. Oke, alhamdulillah saya sekarang sudah merasa lebih lega, Bu. Terima kasih, Bu Nuri, atas waktu sharingnya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan anak-anak ya, Bu. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum, Bu Nuri. Terima kasih, Bu Nuri. Untuk jelas ya, apa yang Anda rasakan pada saat di Iya Bu, Alhamdulillah ya Bu. Terima kasih Bu, Ibu sudah memberikan coaching terhadap saya sehingga saya menjadi merasa lebih lega Bu terhadap apa yang menjadi kekhawatiran saya. Saya menjadi semakin tenang dan bisa menemukan solusi-solusi yang baik untuk menyelesaikan masalah saya. Terima kasih ya Bu Nuri. udah ya.